Hai, Tante cantik. Aku datang untuk wawancara model, ujar Clarissa dengan suara ceria, mendongak menatap Linda dengan mata jernih bak permata air. Linda, yang tengah sibuk dengan berkas-berkasnya, tertegun sejenak. Dia menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Mustahil. Anak semanis dan seimut ini adalah milik Tuan Bastian. Tidak mungkin. Setahunya, Bastian adalah pria yang dingin, kaku, dan nyaris tanpa ekspresi. Selama bekerja di bawah naungan perusahaan Jaya Grace, Linda tidak pernah mendengar kabar bahwa pria itu sudah menikah, apalagi memiliki seorang anak. Linda berjongkok agar sejajar dengan Clarissa, lalu mengusap puncak kepalanya dengan lembut. "Siapa namamu, anak manis?" tanyanya dengan senyum ramah. Clarissa tersenyum lebar dan mengulurkan tangan mungilnya. "Perkenalkan, namaku Clarissa Forter." Linda tersenyum mendengar nama itu, lalu menjabat tangan Clarissa dengan lembut. Hatinya seketika luluh. Bukan hanya karena wajah Clarissa yang imut, tapi juga karena caranya berbicara yang begitu manis dan berwibawa untuk anak seusianya. Jika anak ini berdiri di depan kamera, mata Linda berbinar. Ini adalah kesempatan emas. Dengan cepat, dia menoleh ke arah para staf yang sedang bekerja, lalu berseru, "Cepat bawa anak ini untuk berganti pakaian." Para staf segera bergerak dengan sigap, membawa Clarissa menuju ruang ganti. Sementara itu, di luar gedung perusahaan Jaya Grace, sebuah mobil sport hitam mewah melaju perlahan menuju lobi utama. Para pengawal berbaju hitam segera bergerak, menyingkirkan orang-orang di sekitar, menciptakan jalur aman bagi pria yang akan turun dari dalam mobil. Begitu pintu terbuka, seorang pria tinggi dengan jas mahal turun dengan langkah tegas. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, dengan sorot mata tajam yang bisa membuat siapapun gemetar. Tanpa membuang waktu, Bastian melangkah cepat memasuki lobi perusahaan, diikuti oleh asisten kepercayaannya, Bruno. Di sisi lain, Linda baru saja selesai memilih beberapa foto hasil sesi pemotretan Clarissa yang belum diedit. Matanya berbinar saat melihat hasil jepretan itu. Anak ini benar-benar memiliki bakat alami, gumamnya, lalu tanpa ragu mengirimkan foto-foto tersebut kepada Bruno, asisten pribadi Bastian, salah satu eksekutif di perusahaan. Bruno, yang sedang berjalan menyusul Bastian, tiba-tiba merasakan ponselnya bergetar. Dia merogoh saku, lalu membuka pesan yang baru saja diterimanya. Begitu memperbesar gambar yang muncul di layar, ekspresinya langsung berubah drastis. Seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Bruno segera mempercepat langkahnya, mendekati Bastian. "Tuan Bastian," panggilnya dengan nada serius. Bastian menoleh sekilas. "Ada apa?" tanyanya datar saat memasuki lift khusus direktur. Tanpa basa-basi, Bruno menyerahkan ponselnya. "Tuan, lihat ini," ujarnya. Bastian mengambil ponsel itu dan menatap layar dengan mata menyipit. Ekspresinya, yang biasanya tenang dan tak terbaca, seketika menjadi lebih gelap. Jika bukan hal penting, dia tidak akan menatap layar lebih dari beberapa detik. Namun kali ini, matanya tidak beralih dari layar selama lebih dari 3 menit. Foto yang ditampilkan di sana adalah potret seorang anak kecil. Mata, hidung, dan bibir anak itu, semuanya nyaris identik dengan miliknya. Bruno menelan ludah sebelum berbicara. "Ini adalah foto-foto yang dikirim oleh Linda, duta produk merek Kids. Dia menemukan seorang model cilik yang sangat mirip dengan Anda, Tuan." Bastian mengerutkan dahi, lalu mengembalikan ponsel itu. "Di mana anak itu sekarang?" tanyanya dengan nada serius.
Sepertinya masih di studio, Tuan, jawab Bruno cepat. Tanpa berpikir dua kali, Bastian segera menekan tombol lift menuju lantai tempat studio berada. Entah kenapa, ada sesuatu yang menariknya untuk segera bertemu dengan anak itu. Sementara itu, di Villa Green, Sofia, yang tengah duduk di depan komputer, sedang sibuk meretas sistem keamanan gedung. Matanya tajam menelusuri rekaman dari kamera pengawas yang tersebar di seluruh gedung Jaya Grace. Setelah beberapa saat mengamati, dia memperbesar layar dan menyipitkan mata. Bastian sedang menuju ke studio. Sofia dengan cepat menekan tombol pada smartwatch-nya, langsung menghubungi Clarissa. Jam tangan pintar yang dikenakan Clarissa bergetar pelan. Dengan santai, Clarissa menerima panggilan tersebut. "Halo, Kak. Bagaimana?" bisiknya pelan. "Pria kadal itu sedang menuju ke arahmu. Kau harus mendekatinya dan pastikan kau mendapatkan rambutnya," ujar Sofia tegas. Clarissa tersenyum licik. "Oke, Kak." Setelah menutup sambungan, Clarissa tetap duduk dengan tenang di sofa, menunggu kedatangan pria itu. Tak lama kemudian, pintu studio terbuka. Bastian melangkah masuk, dan Linda segera menyambutnya dengan senyum ramah. "Tuan Bastian, ada keperluan apa kemari?" tanyanya sopan. Namun alih-alih menjawab, Bastian justru langsung bertanya, "Di mana model cilik itu?" Linda sedikit terkejut, tapi tetap menunjukkan arah ke Clarissa, yang masih duduk dengan ekspresi polos seolah tidak menyadari kedatangan pria itu. Bastian mendekati Clarissa. "Clarissa sayang," panggil Linda lembut. Clarissa mendongak, menatap Linda sejenak sebelum matanya beralih ke Bastian. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Clarissa langsung memasang ekspresi waspada, alisnya berkerut. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada curiga dibuat-buat. Bastian memicingkan matanya. "Kamu sendiri siapa? Apa urusanmu?" balas Clarissa ketus. Linda dan Bruno langsung berkeringat dingin. Berani sekali bocah ini berbicara seperti itu kepada Bastian. Clarissa kemudian menarik sudut baju Linda. "Kakak, aku takut sekali. Aku mau pulang," ujarnya manja. Linda mengelus kepala Clarissa, berusaha menenangkan. "Jangan takut, sayang. Orang ini orang baik." Bastian, yang menyaksikan itu, hanya bisa menatap tak berdaya. "Apakah wajahku terlalu galak sampai bocah ini mengira aku orang jahat?" batinnya. "Aku bos perusahaan ini," ujar Bastian akhirnya. "Di mana orang tuamu? Kenapa tidak ada yang menemanimu?" Clarissa menjawab dengan nada lembut, berbeda dari sikapnya yang keras sebelumnya. "Ibuku sedang sibuk bekerja. Kalau ayahku, aku tidak tahu di mana dia." Bastian terdiam, memerhatikan ekspresi Clarissa yang polos tapi menyimpan banyak misteri. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat dadanya terasa sedikit sesak. Tiba-tiba, Clarissa berjalan mendekatinya, menatapnya lekat-lekat sebelum berkata dengan suara riang, "Paman tampan, bisakah aku memelukmu? Sudah lama aku tidak bertemu dengan ayahku." Suasana mendadak hening. Semua orang di studio, termasuk Linda dan Bruno, membelalakkan mata. Mereka bahkan nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Bocah ini, dia benar-benar berani," pikir Bruno dalam hati. Sebelum Bastian sempat memberikan reaksi, Clarissa menambahkan dengan polosnya, "Tapi paman jangan menculikku ya." Saat itu juga, tubuh mungilnya terangkat ke udara. Bastian menggendongnya. Linda menutup mulutnya, menahan keterkejutan. Bruno hanya bisa terdiam, tidak pernah melihat sisi ini dari Bastian sebelumnya. Clarissa melingkarkan tangannya di leher Bastian, menatapnya penuh rasa ingin tahu.
Kemudian, dengan senyum ceria, ia berkata, "Paman tampan, matamu sama persis seperti mataku. Coba lihat." Clarissa menunjuk matanya sendiri dengan antusias, seolah ingin membuktikan sesuatu. Bastian menatapnya dalam-dalam. Bukan hanya mata, tapi bentuk hidungnya, lengkungan bibirnya, bahkan cara dia mengerutkan dahi saat berpikir. Semuanya mengingatkan Bastian pada seseorang. Wajahnya mengingatkanku pada seorang wanita, pikir Bastian dalam hati. Di belakang mereka, Linda dan Bruno terus mengikuti dengan kebingungan. Mereka saling bertukar pandang, tidak percaya dengan perubahan sikap Bastian. "Apa yang terjadi dengan Tuan Bastian?" bisik Linda, hampir berbisik. Bruno hanya bisa mengangkat bahu. "Entahlah, aku juga tidak tahu." Sementara itu, Clarissa tampak nyaman dalam gendongan Bastian. Mereka bahkan mulai bercanda. "Paman, pasti makanan kesukaan kita sama," seru Clarissa penuh keyakinan. Bastian tersenyum samar. "Oh ya, memangnya apa makanan kesukaanmu?" tanyanya. Clarissa berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku suka kue pie, coklat, dan pizza." Bastian terkekeh. "Kau benar sekali. Tapi aku tidak suka coklat, itu membuatku sakit gigi." Clarissa mengerutkan dahi, tidak setuju. "Tapi coklat itu enak sekali. Paman harus coba juga." Bastian tersenyum kecil, lalu menurunkan Clarissa dari gendongannya. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Clarissa mengangguk. Boleh, Paman." Bastian menatapnya serius. "Siapa nama ibumu?" Clarissa tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar. "Ibu bilang, siapapun yang bertanya namanya, kami hanya boleh menyebutnya dengan Ibu Peri." Linda nyaris tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. "Huf TTT." Bruno memalingkan wajah, menahan tawa agar tidak terdengar. Sementara itu, Bastian hanya terdiam, menatap Clarissa dengan ekspresi tak terbaca. "Ibu Peri. Siapa sebenarnya ibu dari anak ini?" pikirnya dalam hati. "Ibu bilang siapapun yang bertanya namanya, kami hanya boleh menyebutnya dengan Ibu Peri," jawab Clarissa sambil nyengir kuda. "Huf TTT." Linda tak kuasa menahan tawanya namun dengan cepat dia menghentikannya. "Hahaha, lucu sekali anak ini, siapa sebenarnya nama ibunya?" batin Bastian. Tatapan Bastian bergetar melihat mata anak itu yang sangat mirip dengannya. Jika bukan karena dia hanya pernah berhubungan badan dengan Tiara 6 tahun lalu, Bastian pasti telah menganggap anak ini miliknya. Clarissa melihat jam di pergelangan tangannya lalu berkata, "Paman, aku harus pulang, jika tidak nanti Ibu Peri marah besar." Bastian tersenyum lalu menatap asistennya, "Antar anak ini, pastikan dia benar-benar sampai ke alamatnya." Bruno mengangguk, "Baik Tuan." Clarissa melambaikan tangannya ke arah Bastian sambil tersenyum cerah, "Dadah Paman tampan, sampai jumpa lagi." Clarissa segera berbalik dan menggandeng tangan Bruno. Ketika keluar dari pintu, Clarissa membuka tangan kirinya melihat beberapa helai rambut milik Bastian. Dengan cepat dia menyimpannya ke dalam amplop kecil yang sudah dia bawa, lalu memasukkannya dalam tas bunga matahari miliknya. Begitu masuk ke dalam mobil dan keluar dari gerbang, Clarissa memasang wajah memelas, "Paman, sebenarnya ibuku dirawat di rumah sakit, bisakah kita menjenguknya dulu?" Bruno terdiam, dia begitu kagum dengan Clarissa yang pengertian ini. Baiklah." Di Villa Green. Sesampainya di rumah, Tria hanya mendapati Sofia yang sedang berlatih piano. Tria berkeliling mencari Clarissa namun tidak ada. "Sofia, di mana adikmu Clarissa?" tanya Tria. "Oh itu, Clarissa sedang wawancara untuk menjadi model,
ayah Diego yang sudah mengantarnya, jawab Sofia. Tria meletakkan tasnya di atas meja, dia terkejut mendengar jawaban Sofia, wawancara model. Iya bu, katanya kasihan melihat ibu bekerja keras sendirian, oleh karena itu Clarissa ingin membantu ibu mencari uang, untuk meringankan beban ibu. Tria berjalan ke sisi Sofia dan mengelus kepalanya, membuat Sofia mengeluh, ibu jangan kacaukan rambutku, lihat hiasan kepalaku hampir jatuh. Wah, si jenius ibu sudah pintar marah ya. Sofia mengembungkan kedua pipinya membuat Tria tertawa. Anak-anak ibu, kalian gak perlu bantuin. Ibu cari uang, ibu sangat sanggup menghidupi kalian berdua, melihat kedua anaknya yang begitu peduli membuat Tria merasa bersalah. Nggak bisa, ibu sudah lelah mencari uang dan membesarkan kami. Oh ya, ibu, aku diterima di Akademi Musik Royal di negara Valtania. Ibu nggak perlu khawatir tentang biayanya, aku punya uangnya. Setelah dapat beasiswa nanti, aku akan menyekolahkan adikku Clarissa ke sekolah bangsawan. Ibu lakukan hal lain saja ya. Tria terharu mendengar ungkapan Sofia, tanpa sadar dia menangis, princesku ini hebat sekali ya, bahkan bisa menyekolahkan adiknya. Tria baru-baru ini tahu bahwa Sofia memiliki bakat di bidang musik dan dia diterima di Akademi Musik Naver di negara mereka sebelumnya yaitu Akronesia. Namun karena usianya masih kecil, Tria tidak mengizinkan Sofia pergi sendirian. Sekarang Sofia berusia 5 tahun, dan rencananya Tria akan memasukkannya ke Akademi Musik saat usianya 6 tahun. Namun, melihat Sofia yang sangat menyukai musik dan nilainya pun selalu bagus membuat Tria tidak tega mematahkan semangat dan cita-cita anaknya. Ibu peri, Princess Clarissa pulang. Begitu sampai di rumah, Clarissa segera berlari ke pelukan ibunya. Sofia bilang kamu pergi wawancara model. Iya dan aku terpilih, aku hebat kan, jawab Clarissa sambil mengedipkan matanya menggoda Tria. Tria mengecup kepala Clarissa, kalian berdua memang anak-anak hebat, kalian pintar luar biasa. Kalian tunggu di sini ya, ibu buatkan makanan dulu. Seburuk apapun suasana hati Tria, emosinya akan cepat hilang ketika berhadapan dengan kedua anaknya ini. Ketika Tria sudah masuk ke dalam dapur, kedua anak itu segera berkumpul, gimana? Tanya Sofia. Beres, sudah aku bawa sampelnya ke rumah sakit untuk diperiksa, hasilnya akan keluar dalam 2 hari, jawab Clarissa. Sofia menghela nafas lega sambil menyapu dada, bagus, aku pikir kamu gagal. Clarissa menaikkan dagu lalu memukul dada angku kalau aku yang turun tangan semuanya pasti beres. Sofia dan Clarissa tertawa lalu bertos ria. Di kediaman Porter. Apa kamu bilang? Jadi desainer Mazaya itu adalah si brengsek Triana. Mendengar keluhan putrinya, raut wajah Ivana berubah tajam. Saat ini, putrinya sedang menggantikan Tria mengaku sebagai wanita yang sudah tidur dengan Bastian. Bagaimana jika sampai Tria tahu? Bukankah Tria akan berebut dengan putrinya? Aduh, gimana ini bu? Tanya Tiara dengan cemas. Ivana tersenyum sinis, kenapa kalau dia Mazaya? Kamu masih punya Bastian. Tria tidak akan berbuat ulah jika Bastian berada di pihakmu. Oh ya, tambah Ivana lagi, berhubung si brengsek Tria itu sudah pulang, hubunganmu dengan Bastian harus ada perkembangan. Kalau perlu kamu harus hamil agar kamu juga bisa menjadi nyonya di keluarga Grace. Mendengar kata hamil Tiara menunduk lesu, tapi bu, selama 6 tahun ini, Bastian tidak pernah menyentuhku sama sekali. Tentu saja Tiara sangat menginginkan Bastian agar menidurinya, membuatnya hamil dan menikahinya,
Tapi Bastian sepertinya tidak tertarik dengan tubuhnya dan menganggap ini semua hanyalah sebatas balas budi. Melihat kepolosan anaknya, Ivana mencemooh, "Kamu terlalu bodoh. Kalau mau menunggu dia menidurimu mau sampai kapan? Kamu harus inisiatif, gak ada lelaki di dunia ini yang tahan dengan godaan seorang wanita." Begitu diingatkan oleh ibunya, Tiara tersadar. Selama 6 tahun ini dia memang tidak berani bersikap semena-mena terhadap Bastian, tapi dia juga harus mengambil inisiatif agar Bastian mau menidurinya. Dengan malu-malu Tiara menatap ibunya, "Kamu benar Bu, aku harus melakukan sesuatu agar Bastian jatuh ke tanganku dan menjadi milikku seutuhnya. Makanya jadi wanita itu harus pintar, tidak ada kucing yang akan menolak bila diberi ikan segar bukan?" ujar Ivana yang mendukung anaknya agar menjadi nyonya keluarga Grace, keluarga terpandang dan terkaya nomor 1 di negara Valtania. Terlihat tatapan sinis dan senyum mematikan dari Tiara. Dia mengambil segelas air putih dari atas meja lalu meneguknya, kemudian mengambil ponsel dan mengetik sesuatu.